Halo Bunda, yuk ikuti aku mengatur gaji 2,5 juta. Bisa nabung untuk masa depan juga loh. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video dari aku. Kemarin ada yang nanya, Bun, kalau gaji 2 juta ngaturnya gimana ya? Bingung aku tuh. Oke. Kemarin aku sudah tanya-tanya sama salah satu bunda ini. Kurang lebih itu dalam anggotanya ada 2 dewasa dan 1 balita. Tidak ada tanggungan. Poin pertama, kita harus bersyukur. Berapapun rezeki yang sudah diberikan oleh Allah, kita harus bersyukur ya Bunda. Langkah selanjutnya kita akan memulai budgeting. Budgeting itu nggak semua uang itu dalam bentuk cash loh Bunda. Namun itu bisa disesuaikan dengan kebiasaan, misalnya dengan uang digital, atau kalau bunda-bunda suka nyimpen uang di ATM nggak masalah. Yang penting kita punya catatan pengeluaran dan pemasukan kita itu berapa dalam sebulan. Kali ini aku menggunakan metode 80-20, yaitu 80% untuk kebutuhan dan 20% untuk tabungan. Masing-masing keluarga itu punya prioritas yang berbeda ya Bunda. Jadi ada yang ingin hidup sederhana, yang penting bahagia. Ada juga yang ingin hidupnya mewah. Itu beda-beda gitu ya Bunda. Dan videoku ini jika bermanfaat bisa diambil baiknya dan bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan keluarga masing-masing. Karena lokasi tempat tinggal, jumlah personil keluarga, serta UMR di setiap daerah itu berbeda. Jadi jangan disamaratakan harus seperti ini. Ini kita mulai dari saving. Kita sisihkan dulu nih di awal tabungan ya, supaya nanti tidak keambil untuk kebutuhan. Pertama kita simpan untuk dana darurat yaitu 200.000. Kemudian ada pendidikan 100.000. Selanjutnya ada kesehatan 100.000. Dan yang terakhir itu ada tabungan pajak kendaraan. Ini juga penting loh Bunda, tabungan pajak kendaraan. Soalnya itu setiap tahun kita kan pasti bayar pajak gitu ya Bunda. Jadi 20%-nya kita ambil di awal untuk tabungan. Setelah itu baru kita atur untuk yang 80%-nya untuk living, yaitu 2 juta. Uang 2 juta ini untuk kebutuhan dalam 1 bulan ya Bunda. Ini aku nulis untuk belanja bulanan 400.000. Kemudian ini ada belanja mingguan 750.000. Itu dari 150.000 kali 5 minggu. Soalnya itu kan kadang dalam 1 bulan itu ada 5 minggu Bunda. Memang sih kadang itu ada yang 4 minggu, tapi ini buat jaga-jaga aja ya Bunda. Kalau misalnya nggak terpakai itu bisa masuk tabungan. Sebagai informasi, bensin suami tidak termasuk di sini dan kerja bawa bekal dari rumah. Untuk budget jajan, belanja sekunder, dan jalan-jalan menggunakan uang dari usaha sampingan. Kalau memang dirasa uang bulanan itu kok nggak cukup, kita bisa evaluasi lagi. Boncosnya itu ada di mana gitu ya Bunda. Kalau misalnya benar-benar memang sudah tidak bisa dipres lagi, mungkin saatnya kita untuk membuat usaha sampingan atau usaha di luar gaji pokok. Usaha itu nggak perlu yang modalnya gede dulu ya Bunda.
Untuk awal-awal kita bisa usaha dengan modal kecil. Misalnya kita jualan pop ice atau minuman di depan rumah gitu ya Bunda. Atau kita bisa jualan sosis bakar atau bakso bakar. Bisa juga karena kita sekarang ada di era digital, bisa juga kita jualan online ya. Kita nggak perlu juga kita nyetok barang-barang di rumah, kita bisa jadi reseller atau dropshipper. Ya, itu berbagai macam cara untuk mendapat uang tambahan selain gaji pokok ya Bunda. Oh iya Bunda, aku mau jelasin belanja bulanan dan belanja mingguan. Belanja bulanan itu maksudnya adalah belanja kering. Misalnya belanja minyak goreng, mie instan, sabun mandi, deterjen, susu anak dan lain-lain. Kalau belanja mingguan di sini maksudnya adalah belanja basah atau belanja sayuran beserta lauk pauk untuk stok makanan seminggu. Aku mau ulangin lagi ya Bunda. Kalau budgeting itu memudahkan kita dalam mengelola keuangan rumah tangga, namun tetap bisa menikmati hidup dengan lebih tenang, tanpa penyesalan. Dan ini budgeting bukan berarti memindahkan semua uang dalam bentuk cash loh Bunda. Namun bisa disesuaikan dengan kebiasaan, misalnya dengan menyimpan uang di ATM. Nah, kalau kebutuhan ini sudah kita tulis semua, kita total nih semua dari saving sampai living ya. Kalau sudah ditotal baru kita tulis nih sisanya berapa. Nah, lumayan kan, ada 58.000. Ini bisa masuk tabungan atau buat pegangan. Kebutuhan setiap keluarga itu berbeda-beda, termasuk jumlah anggota keluarga, daerah tempat tinggal, serta UMR di tiap kota juga berbeda, sehingga bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan keluarga masing-masing. Semoga bisa menjadi inspirasi buat Bunda yang baru memulai budgeting. Terima kasih sudah menonton videoku.